Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video kali ini, kembali saya akan membawakan sebuah kisah kiriman dari sahabat kita, Nur Cahyo, atau di sini kita sebut saja dengan nama Mas Cahyo. Beliau ingin membagikan pengalaman misterinya hampir dijadikan tumbal proyek penggusuran makam Belanda. Penasaran dengan kisah yang ingin dibagikan Mas Cahyo? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian yang berlatar waktu di tahun 2001 yang lalu yang dialami oleh Mas Cahyo. Diceritakan seperti ini. Mas Cahyo ini tinggal di sebuah lahan perumahan yang cukup luas. Memang lahan perumahan yang ditempati oleh Mas Cahyo ini merupakan tanah pribadi milik perorangan, tapi semuanya itu sudah menjadi kapling-kaplingan tersendiri. Yang mana di lokasi tersebut rumah Mas Cahyo lah yang baru merupakan rumah permanen yang ditempati oleh keluarga. Rumah tersebut didirikan oleh orang tuanya si Mas Nur Cahyo atau Mas Cahyo. Nah, di akhir tahun 2000-an, orang tua dari Mas Cahyo ini meninggal dunia dan menitipkan pesan bahwa jika di suatu hari nanti lokasi ini akan dipenuhi oleh perumahan orang yang memiliki tanah, ini dibangunin rumah lah istilahnya seperti itu, tolong kamu ingatkan sama orang yang membangun rumah bahwa di lokasi tanah yang mereka miliki itu terdapat makam yang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda dulu. Bahkan di lokasi tanah yang Bapak miliki atau yang Mas Cahyo miliki sekarang lah, itu juga terdapat beberapa makam tua. Walaupun makam tua tersebut sudah tidak ada batu nisannya lagi, makam itu sudah tidak diketahui lagi lah makam siapa, tapi tolong, jika ada pembangunan nanti, tolong perlakukanlah makam-makam tersebut layaknya makam-makam sahabat-sahabat kita sendiri. Dipindahkan dengan cara yang baik, diperlakukan dengan cara yang baik. Karena menurut kepercayaan dan keyakinan dari orang tuanya Mas Cahyo, seseorang yang telah meninggal yang dimakamkan di lokasi tersebut adalah orang-orang baik dan beragama Muslim semua. Nah, di sini kembali Mas Cahyo ingin membawa kita masuk ke zaman ketika orang tuanya masih hidup di zaman dahulu kala. Yang mana kasih rumah yang ditempati Mas Cahyo ini dulunya memang hutan belantara. Ya, jadi masuknya orang tua Mas Cahyo ke sana boleh dikatakan beliaulah yang perintis awal atau orang yang pertama berani masuk menempati lokasi tersebut. Memang hutan belantara tersebut ini sudah dimiliki perorangan oleh si pemilik tanah, tapi mereka tidak ada yang berani untuk menggarap, membangun atau menebang pepohonan besar di lokasi tersebut karena adanya banyak sekali ratusan bahkan ribuan makam yang ada di sana, dan dipercaya makam-makam yang ada di sana adalah makam korban pejuang di zaman Belanda dahulu kala, termasuk lokasi perumahan yang dibangun oleh bapaknya si Mas Cahyo yang rumahnya ditempati Mas Cahyo sampai saat ini. Diceritakan ya memang ketika bapaknya Mas Cahyo masuk di sana,
Ya, tanah tersebut dibeli dari seseorang sama bapaknya Mas Cahyo. Dulu tumbuk tersebut itu terdapat sekitar 11 atau 12 lah makam yang sudah tidak terurus lagi. Itu cuman terlihat ada batu nisannya saja. Bahkan di batu nisannya itu tidak terukir siapa yang ditanam di sana. Namanya tidak ada di batu nisan tersebut. Nah, dari kurang lebih sekitar 11 atau 12 kuburan yang ada di lokasi tanah yang dimiliki oleh bapaknya si Mas Cahyo, 3 diantaranya terpaksa dibongkar karena lokasi tersebut akan didirikan rumah yang sampai saat ini ditempati oleh Mas Cahyo. Dibongkar lah. Ya, makam tersebut dibongkar, tulang belulang yang ada di dalam kuburan tersebut dipindahkan dengan baik ke tempat yang sudah disediakan. Alhamdulillah. Prosesi pemindahan makam ini sama sekali tidak ada gangguan. Prosesi pemindahan makam sama sekali tidak ada halangan. Bahkan dari awal rumah itu didirikan sampai sekarang udah puluhan tahun rumah tersebut berdiri, tidak ada satupun gangguan yang dialami keluarga dari Mas Cahyo. Namun di awal tahun 2001, lokasi tempat tinggal Mas Cahyo, tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh orang-orang perorangan atau individu yang mana di dalam tanah tersebut ini banyak sekali, ratusan bahkan ribuan makam-makam yang sudah ada dari zaman Belanda ini digarap secara massal oleh PT. PT yang menangani pembangunan sekolah menengah pertama Islam yang ada di wilayah tersebut. Pembangunan sekolah swasta. Masuk di sini. Dari 50 tumbuk lahan tanah yang dimiliki oleh Mas Cahyo yang diwarisi dari almarhum bapaknya. Ini sebagian dibeli oleh kontraktor tersebut untuk semuanya diratakan, digarap menjadi pembangunan sekolah menengah pertama Islam di wilayah tersebut. Nah, Mas Cahyo yang satu-satunya warga yang menempati lokasi yang boleh kita katakan di sini adalah lokasi yang dipenuhi oleh kuburan tua, dipercaya sebagai pengawas proyek yang ada di sana. Selaku Mas Cahyo yang dipercaya sebagai pengawas proyek, Mas Cahyo pun di sini memberikan sedikit wejangan lah kepada kontraktor yang memegang lokasi tersebut ya, yang untuk meratakan tanah, menebang pohon-pohon besar yang ada di sana. Mas Cahyo mengatakan seperti ini, Mas, alangkah baiknya sebelum alat berat masuk ke sini, ini makam-makam yang masih ada batu nisannya, alangkah baiknya kita bongkar dulu. Kita pindahkan, kita lihat benar nggak sih di dalamnya ini masih ada tulang belulang almarhum yang sudah meninggal. Kalau memang masih ada, tolong kita pindahkan secara baik-baik karena menurut amanat atau pesan dari bapakku yang orang pertama kali yang masuk ke wilayah Alas ini, beliau membangun rumahku ini terpaksa membongkar 3 kuburan dan di dalam 3 kuburan tersebut masih tersisa tulang belulang dari yang ditanam di sini. Dan bapakku berpesan, tolong yuk, nanti kalau bapak sudah tidak ada lagi, nanti kalau perumahan ini sudah digarap ya, tanahnya sudah dibangun lah sama yang punya, tolong kamu ingatin kalau mau digarap tolong dibongkar kuburannya dan dipindahkan secara baik-baik. Nah, apa yang dikatakan Mas Cahyo kepada kontraktor tersebut awalnya di sini menjadi perdebatan yang sangat rumit sekali. Pihak kontraktor mengatakan di sini ya kami tidak diberitahu Mas sama si pemilik tanah. Kami di sini ya cuman disuruh menggarap aja. Pokoknya lahan yang ada di sana kami diupah sesuai dengan job desk kami, semuanya diratakan. Ada pohon besar ditumbangkan, ada lubang ditimbun, ya itu pekerjaan kami. Kami di sini tidak diberitahu sama orang yang menggarap proyek ini kalau lokasi tanah yang kami garap itu adalah area pemakaman.
di tengah pepohonan besar yang ada di wilayah tersebut. Mas Cahyo ingin menunjukkan kepada orang tersebut, ini lo lihat. Di bawah pohon besar yang akan kalian tumbangkan. Lihat tuh. Di situ ada batu nisannya. Maju lagi sedikit ke depan tuh. Lihat tuh. Ada kuburan yang sudah terpersok ke bawah. Sudah masuk, tanahnya itu sudah turun ke bawah. Coba kalian gali. Kalau kalian penasaran, ingin membuktikan benar enggak itu kuburan. Saya di sini boleh memastikan lah kalau itu di dalamnya itu masih ada tulang belulang. Nah, alangkah baiknya ya, karena ini akan dijadikan atau dibangun tempat sekolah, tempat menimba ilmu, apalagi yang akan dibangun di sini adalah sekolah menengah pertama Islam. Alangkah baiknya kamu ajukan kepada orang yayasan untuk terlebih dahulu memindahkan ratusan atau ribuan lah ya, makam-makam tua yang ada di sini ke tempat yang lebih layak sebelum lokasi ini kalian garap, tanahnya kalian ratakan. Dengan apa yang diperlihatkan Mas Cahyo, barulah di sini kontraktor tersebut ya tergugah hatinya ya untuk mengikuti atau menuruti saran yang diberikan oleh Mas Cahyo. Beberapa hari penundaan proyek tersebut terjadi. Yang dikatakan sama orang yang ditemui Mas Cahyo, kita sebut saja di sini dengan nama Mas Arif. Mas Arif mengatakan kami sedang mengajukan sounding untuk bisa bertemu langsung dengan si pemilik yayasan yang akan mendirikan SMP Islam ya, atau sekolah menengah pertama Islam yang ada di sini, untuk bertemu dan mengajaknya turun ke lokasi karena surat yang pertama diajukan untuk pemindahan makam itu kan dikenakan biaya lagi, itu ditolak oleh pemilik yayasan dengan dasar dia tidak beli lahan makam di sini. Dia di sini membeli lahan kosong yang untuk dijadikan sekolah yang akan didirikannya dengan fakta, dengan lengkap di sini foto-foto, bahkan dengan total makam yang harus dipindahkan sudah terlampir dalam surat yang Mas Arif berikan kepada pihak yayasan. Pihak yayasan di sini sama sekali tidak mau menahu tentang biaya pemindahan makam tersebut. Makanya proyek ini tertunda selama beberapa hari sampai di mana salah satu utusan dari yayasan pun turun untuk memastikan apa yang dilaporkan oleh Mas Arif dan tim. Arif di sini mempertemukan Mas Cahyo selaku orang yang tinggal di sana, atau boleh dikatakan tua tengganai lah yang ada di sana dengan si orang yayasan ini. Dijelaskan semualah sama Mas Cahyo dengan utusan yayasan, dan utusan yayasan ini mengiyakan bahwa ya memang terbukti, terlihat dan bisa dipastikan kalau itu adalah kuburan. Kuburan ini terlihat dari batu nisannya, terlihat dari tata letaknya. Ini adalah kuburan kaum muslimin. Makanya dari itu dia nanti akan sounding lagi, akan mengajukan lagi kepada pimpinan yayasan untuk segera memindahkan makam-makam tersebut ke tempat yang lebih layak sebelum lokasi itu diratakan dengan tanah dan sebelum berdirinya sekolah menengah pertama Islam yang akan didirikan yayasan tersebut. Senanglah di sini Mas Cahyo mendengar apa yang diucapkan oleh utusan yayasan tersebut. Terdata makam yang akan dipindahkan yang masih ada batu nisannya ini kurang lebih sekitar 100 makam lebih. Dan Mas Cahyo di sini mengatakan ya terserah nanti ya mau dipindahkan ke area mana, saya tidak ikut campur, yang penting proses pemindahannya harus sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Toh juga tidak mungkin kalian tidak mengerti. Kalian kan orang yayasan yang akan membangun sekolah menengah pertama Islam di wilayah ini. Nah, prosesi pemindahan makam pun di sini mulai dikerjakan oleh Mas Arif. Mas Cahyo di sini sebagai pengawas, dan adalah beberapa perwakilan dari orang yayasan untuk melihat proses pemindahan makam. Apa yang dikatakan Mas Cahyo di sini tidak meleset sama sekali. Setiap makam yang dibongkar, di situ masih terlihat ada bekas kain putih atau kain kafan yang sudah usang, dan dari beberapa makam pun di sini masih terdapat tulang belulang jenazah yang dulu dimakamkan di lokasi tersebut. Setelah semua dipindahkan,
kejadian-kejadian aneh pun di sini mulai bermunculan. Proses pemindahan gelombang pertama lah di sini saya katakan, ini diangkat kurang lebih sekitar 30 makam. Pemindahannya di sini berlangsung baik-baik saja. Tidak ada sedikit pun gangguan. Namun ketika proses pemindahan makam yang gelombang kedua mulai agak sedikit ada hambatan dan gangguan. 30 makam yang dibongkar di awal. Tulang belulang yang ada di dalam kuburan tersebut diletakkan ke dalam kantung jenazah, dikumpulkan menjadi satu. Itu sudah menjadi satu petanda ada yang tidak beres dalam prosesi pemindahan makam ini. Hal itu ditegur sama si Mas Cahyo. Pak, alangkah baiknya setiap tulang belulang yang ada di dalam kuburan yang mau dipindahkan, ini alangkah baiknya dijadikan satu tempat. Ya kalau kuburan A, tulangnya ya sama-sama kuburan A. Kalau kuburan B, ya tulang belulangnya sama-sama kuburan B. Dan nanti kalau mau dimasukkan ke dalam satu liang lahat, ya enggak apa-apa. Tapi jangan dikumpulkan seperti ini. Tulangnya itu berselaan di dalam kantong plastik jenazah itu dikumpulin menjadi satu dan nanti akan dikuburkan di satu tempat. Setelah dibungkus dengan kain putih masing-masing disatukan. Tulang dari kuburan A itu digabungin dengan tulang A dibungkus kain putih dan nanti kalau mau dikuburkan ke dalam satu liang lahat ya itu terserah. Itu enggak apa-apa asalkan jangan tulang A bercampur dengan tulang B tanpa dibungkus atau dipisahkan dengan kain putih. Nah, tanggapan atau komentar dari Mas Cahyo seperti ini sama sekali tidak digubris sama pihak yang bekerja pada saat itu. Mereka seakan-akan ingin cepat menyelesaikan prosesi pemindahan makam dan terjadilah gelombang kedua prosesi pemindahan makam setelah gelombang pertama kurang lebih sekitar 30 tulang belulang dari 30 liang lahat yang ada di sana dipindahkan. Di hari kedua tepatnya, pada saat prosesi pemindahan tulang belulang di lokasi tempat yang akan dibangunkan sekolah menengah pertama Islam di tempat tersebut. Salah satu pekerja yang ada di sana, mereka ini menggali lubang kuburan tersebut masih dengan cara manual. Salah satu pekerja di sini hampir menjadi tumbal karena orang yang menggali ini masih pakai cangkul. Dia terus menggali di hari yang terik, panas sekali. Tidak ada bakal turun hujan, terlihat mendung, itu tidak ada. Ketika beliau menggali, kok makin lama lubang galiannya ini kok semakin dalam. Sama sekali tidak terlihat. Dasar dari lubang galian itu tidak bakal terlihat. Digali terus, tidak sadar. Orang ini menggali sudah lebih dari 6 meter. Yang mana kuburan itu batas standarnya lah. Dalamnya itu paling sekitar 3-4 meter. Dan dia menggali sudah hampir 6 meter. Dia melihat ke atas, tiba-tiba yang ada di atas itu, tanah yang ada di atas itu kayak timbunan tanah yang menggunung karena dia melempar ke atas. Digali, dilempar ke atas. Tanah tersebut bergoyang, seakan-akan ingin menimbun lubang kuburan tersebut. Dia berteriak minta tolong. Teriakan tolong, aku mau tertimbun di sini. Itu terdengar cuma sekali oleh orang-orang yang ada di sana dan ketika suara itu sudah tidak terdengar lagi. Untung cepat. Temannya yang sedang menggali lubang kuburan yang ada di sebelah melihat kalau tanah bekas galian itu bergetar, bergoyang dan turun ke bawah, dia sadar temanku ada di sebelah. Kalau tidak cepat aja ada yang sadar, lubang kuburan tua tersebut dipastikan akan memakan tubuh. Seketika pekerja yang ada di sana bergegas, mereka masuk ke dalam lubang kuburan tersebut, menggali dan akhirnya dapat mengeluarkan satu pekerja yang tertimbun di dalam lubang kuburan tersebut. Mas Cahyo selaku yang dipercaya sebagai pengawas yang ada di sana kembali memperingati si pemegang proyek, si Pak Arif ini dengan orang yayasan dengan mengatakan, "Pak, tolonglah. Apa yang kau katakan kemarin didengarin.
Tulang belulang yang ada di dalam diperlakukan sebaik mungkin, diperlakukan layaknya ketika kita memakamkan jenazah dengan syariat ajaran agama Islam. Namun, apa yang dikatakan oleh Mas Cahyo ini sama sekali tidak didengar oleh salah seorang utusan yayasan yang ada di tempat tersebut. Mas Arif di sini sebagai kontraktor yang memegang proyek yang ada di sana, cuman dapat mengelus dada dan mengatakan kepada Mas Cahyo, "Mas, gimana ya baiknya agar semua pekerjaan di sini bisa berjalan dengan lancar dan aku di sini bisa cepat menyelesaikan garapan proyek yang mengerikan ini." Akan-akan di sini Mas Arif sudah menyadari pekerjaan yang dilakukannya ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat mengerikan sekali. Lihat situasi pekerjaan yang ada di sana sudah mulai tidak kondusif. Di sini Mas Cahyo mengatakan kepada Mas Arif, "Mas, lebih baik ini pekerjaan ditunda beberapa hari dulu lah." Karena Mas Cahyo ini mengajak Mas Arif ini pergi ke salah satu rumah tua-tua desa atau orang yang dituakan lah di wilayah tersebut untuk membicarakan tentang perihal kejadian yang kemarin. Salah satu pekerja hampir meninggal dunia, menjadi tumbal karena tiba-tiba saja dia tidak sadar menggali tanah kuburan sudah jauh masuk ke dalam hampir 6 meter dan tanah yang ada di atas itu menimbun orang yang ada di dalam lubang kuburan. Mas Arif pun di sini yang mengatakan kepada pekerja yang ada di sana, "Ya wis, besok pekerjaan kita istirahatkanlah terlebih dahulu biar nanti urusan sama orang yayasan saya yang membicarakan keesokan harinya di sini." Sebelum mereka ini pergi ke rumah tua-tua Tengganai atau orang yang dituakan di daerah tersebut di malam harinya, Mas Cahyo lah yang diserang oleh sosok-sosok makhluk astral yang sangat mengerikan sekali. Yang mana selama Mas Cahyo tinggal di sana, ini pertama kalinya dialami Mas Cahyo di malam tersebut. Mas Cahyo yang tinggal di rumah peninggalan almarhum bapaknya bersama istri Mas Cahyo yang tengah mengandung usia 7 bulan. Di malam itu beliau mendengar suara seperti semua perabotan yang ada di rumah tersebut berbunyi. Seperti dimainkan, seperti dipukul-pukul dengan sesuatu benda keras lah. Seperti suara gelas yang terdengar ting, ting, ting. Seperti meja makan yang dipukul-pukul. Namun ketika Mas Cahyo ini keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, suara-suara yang tadinya terdengar sangat bising sekali seketika tidak terdengar lagi ketika Mas Cahyo menyalakan lampu rumah tersebut. Tek. Lampu menyala, suara-suara tersebut hilang seketika. Mas Cahyo memperhatikan di sekitar. Tidak ada nih barang-barang atau perabot-perabotan rumah yang bergerak, yang bergeser. Kok tadi aku mendengar malah suaranya bising sekali, kayak suara yang di toko-toko. Ya udah, karena tidak ada pergerakan, karena tidak ada suara-suara yang bising tadi, Mas Cahyo kembali masuk ke dalam kamarnya dan mematikan lampu bagian tengah rumah tersebut. Baru saja lampu tersebut dimatikan, tek, suara-suara tersebut kembali terdengar. Karena posisinya Mas Cahyo pada saat itu masih di ruang tengah, belum masuk ke dalam kamar. Beliau pun di sini memberanikan diri dalam gelapnya malam pada saat itu, berkeliling di bagian rumah, di bagian tengah rumahnya yang ukurannya lumayan besar lah. Di sana terdapat meja TV. Di bagian depan terdapat sofa di ruang tamu dan di bagian samping dari ruang tamu itu terdapat gudang tempat penyimpanan pekakas. Pada saat itu, gudang itu dipenuhi oleh pekakas-pekakas pekerja yang ada di sana. Pekerja yang tengah menggarap proyek pemindahan makam yang ada di lokasi tersebut. Mas Cahyo di sini sejenak duduk di sofa panjang yang ada di ruang tamu sembari mendengar suara-suara yang terdengar dari bagian gudang rumahnya. Terdengar di situ pekakas-pekakas dari pekerja yang memindahkan makam yang ada di lokasi itu seperti ada yang tengah memainkannya.
Terdengar suara cangkul, terdengar seperti suara tembilang, terdengar seperti benda-benda besi ya, besi yang saling diadu, ting, ting, ting. Terdengar sangat jelas sekali dan sesekali terdengar suara pintu gudang yang terbuat dari papan itu terbuka. Seperti ada yang memainkannya, membuka pintu dan menutup pintu tersebut. Suara ini terdengar jelas dan membuat Mas Cahyo ini berpikir bahwa itu adalah gangguan dari sosok makhluk astral yang menempati wilayah tersebut. Dan sepintas di sini terpikir di benak Mas Cahyo, mungkin ini gangguan dari arwah-arwah yang tidak terima makamnya dibongkar, arwah-arwah yang tulang belulangnya ditumpuk, dipindahkan secara tidak baik oleh pekerja-pekerja yang ada di sana. Sontak di sini bulu tengkuk dari Mas Cahyo semuanya berdiri. Beliau pun di sini segera berlari masuk ke dalam kamar. Seketika di sini Mas Cahyo langsung meninggalkan ruang tamu tersebut, berdiri berlari masuk ke dalam kamarnya. Ketika sampai di dalam kamar, Mas Cahyo di sini memperhatikan jam yang ada di kamarnya, jam dinding yang ada di kamarnya. Beliau melihat waktu menunjukkan pukul jam 1:30 dini hari. Lantas di sini Mas Cahyo langsung kembali baring di atas tempat tidur. Dia melihat istrinya sedang tertidur pula seperti biasa. Istrinya selama mengandung tidurnya itu tidak pernah terlentang. Kalau tidak tidur miring menghadap Mas Cahyo, istrinya ini tidur miring menghadap ke sebelah tembok, bagian tembok dari kamar tersebut. Berbaringlah Mas Cahyo. Kembali dia narik selimut, menutupi bagian kaki istrinya dengan selimut. Tidak lama Mas Cahyo ini berbaring di samping istrinya. Baru matanya ini baru merem, Mas Cahyo dikejutkan dengan suara istrinya yang agak sedikit parau mengatakan kepada Mas Cahyo dengan menggunakan bahasa Jawa. Le, ojo dipindah-pindahin le, kuburan yang ada di sana. Kasihan le, ada yang kepalanya terpisah, ada yang kakinya ketinggalan. Ojo dipindah-pindahkan. Mendengar suara yang tidak pernah didengar sama Mas Cahyo, otomatis di sini membuat Mas Cahyo bangun dari tidurnya, melihat ke arah istri Mas Cahyo yang mana posisi tidur dari istri Mas Cahyo di sini sudah terlentang dengan tangannya itu memegang, mengelus-ngelus perut yang sudah mulai membesar. Dengan mata yang menjelit, sosok itu terus mengeluarkan suara dengan menggunakan bahasa Jawa, seakan-akan memperingati Mas Cahyo. Ojo li, ojo dipindah-pindahkan kuburan di sana. Dengan kejadian seperti itu, Mas Cahyo pun di sini panik. Beliau tidak tahu harus berbuat apa. Di rumah itu tidak ada orang lain. Mas Cahyo hanya tinggal bersama istrinya. Mas Cahyo mau minta bantuan keluar, tetangga yang ada di sana tidak ada. Di sisi kiri, di sisi kanan, di bagian depan, di bagian belakang rumah Mas Cahyo itu sekarang posisinya masih hutan, masih semak belukar yang dipenuhi dengan kuburan-kuburan tua. Nah, di saat itulah Mas Cahyo di sini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mencoba mengajak sosok yang merasuki istrinya untuk berkomunikasi. Mbah, maaf yo mbah, ini bukan urusanku. Dan maaf yo mbah, kalau ingin memberikan pesan, jangan masuk ke dalam tubuh istriku yang tengah mengandung. Kasihan mbah, si cabang bayi yang ada di kandungan istriku. Sosok itu tersenyum dan mengatakan kepada Mas Cahyo, Le, sampean iki orang baik, sampean orang baik, tolong ojo dipindah-pindahkan makam yang ada di sana. Kasihan le, kasihan. Dan setelah mengucapkan kalimat tersebut, istri dari Mas Cahyo di sini terlihat kembali tidur dengan pules sekali.
Nggak ada lah istilahnya kayak orang kesurupan ketika sadar, napasnya ngap-ngapan, ketika sadar terlihat wajahnya pucat, seakan-akan apa yang barusan terjadi ini sama sekali tidak berpengaruh kepada istri Mas Cahyo yang sedang tertidur, kepada istri Mas Cahyo yang tengah mengandung, usia kandungan masuk 7-8 bulan. Nah, setelah kejadian pada malam itu, bertepatan di keesokan harinya, Mas Cahyo di sini sudah berjanji dengan Mas Arif untuk pergi ke rumah tua Tengganai, ke rumah orang yang ada di sana, yang dituakan lah di sekitaran kampung situ, untuk menanyakan gimana baiknya nih prosesi pemindahan makam yang ada di sana ini, gimana baiknya, apakah diteruskan atau ada syarat-syarat lain atau prosesi-prosesi cara yang lain lah agar semuanya berjalan dengan lancar. Pas sebelum mereka berangkat di malam harinya, Mas Cahyo sendiri sudah mendapatkan wejengan, sudah mendapatkan teguran dari sosok gaib penghuni lokasi yang ada di sana. Mas Arif di sini tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mas Cahyo. Ah, yuk, masa iya? Kayaknya kebetulan sekali ya. Hari ini kita janji pergi ke orang yang bisa memecahkan permasalahan kita. Masa iyo tadi malam istrimu sudah mendapatkan gangguan seperti itu? Bukan gangguan, Mas Cahyo bilang. Itu cuman sekedar isyarat. Yaudah, nanti sekalian permasalahan ini kita tanyakan saja sama orang yang akan kita temui. Seorang yang akan ditemui Mas Cahyo dengan Mas Arif ini, di sini kita katakan saja bernama Wa Abdul. Setibanya di rumah si Wa Abdul, semua permasalahan ini diceritakan, termasuk apa yang terjadi yang dialami oleh istrinya si Mas Cahyo. Wa Abdul di sini cuma tersenyum dan mengatakan, "Yo, itulah kalian. Ya, kalian itu pandai-pandai sendiri. Sebelum kalian melakukan hal besar di lokasi ini, ya seharusnya kalian sowan dulu, kalian minta izin dulu sama tua-tua Tengganai, sama sepuh-sepuh yang ada di sini. Kok yo sekarang baru kejadian hal seperti ini baru kalian sowan? Coba aja kalau dari awal kalian datang ke sini minta pendapatku, pasti aku akan melarang apa yang akan kalian lakukan di sana. Kayak di lokasi ini ndak ada tempat yang lain aja yang akan dibangun tempat pendidikan seperti yang kalian rencanakan." Ya otomatis di sini apa yang dituduhkan sama si Wa Abdul ini ya ndak tepat ya. Seharusnya Wa Abdul ini mengatakan hal tersebut sama orang yang punya inisiatif atau gagasan atau yang membeli lahan tanah tersebut, yaitu orang yayasan ini. Mas Ari pun di sini mengatakan, "Yo saya juga ndak tahu, Wak. Saya di sini cuman selaku penggarap atau kontraktor yang akan membangun di sana." Mas Cahyo pun di sini mengatakan ke Wa Abdul, "Ya Wa Abdul tahu sendirilah kalau saya di sini cuma dipercaya sebagai pengawas karena rumah saya dekat dengan lokasi itu, alat-alat beratnya banyak. Tukang-tukang di sana mempercayai saya nitip barang-barang pekakas-pekakas pekerjaannya di rumah saya. Ya saya di sini cuma menerima sebagai orang kepercayaan. Ya sudah. Kalau kalian ingin menyelesaikan permasalahan ini, bawalah ke sini orang yang berwenang dalam proyek pembangunan yang ada di lokasi tanah kuburan tua tersebut." Jadi pada hari itu, Mas Arif dan Mas Cahyo di sini tidak dapat mengetahui sebenarnya gangguan apa yang tengah mereka alami, sampai di mana mereka ini membawa salah satu perwakilan orang yayasan langsung menemui si Wa Abdul. Berbagai cara orang yayasan tersebut ya diyakinkan atau ya diajak lah untuk menemui si Wa Abdul, yang mana orang yayasan ini sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Hingga sampailah di mana Mas Cahyo dan Mas Arif ini dapat membawa salah satu perwakilan orang yayasan bertemu dengan Wa Abdul. Setibanya di rumah si Wa Abdul, orang yayasan tersebut diminta untuk mundur dalam proses penggarapan lokasi kuburan tua yang ada di sana, dengan penjelasan dari Wa Abdul bahwa walaupun kalian dapat memindahkan ratusan lubang kuburan beserta isinya yang ada di sana ke tempat yang lebih layak lagi, karena kalian ingin menggunakan lokasi tersebut untuk membangun sebuah fasilitas yang kalian anggap penting, itu semuanya sudah kalian lakukan dengan sesuai prosedur. Namun walaupun
tulang belulang yang ada di sana itu dapat kalian pindahkan, namun histori, sejarah kelamnya dari tanah tersebut itu tidak akan dapat kalian pindahkan. Sekarang kalian dapat menggarap lahan tersebut menjadi tanah yang datar. Lubang-lubang dapat kalian timbun, kuburan-kuburan yang ada di sana dapat kalian pindahkan. Tapi sejarah kelam pertumpahan darah yang ada di sana, banyaknya korban, orang yang mati sesat, orang yang mati dalam keadaan tragis, korban pembantaian, korban pemerkosaan, dan banyak hal lagi yang terjadi di tempo dulu, di waktu dulu, di zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda. Histori-histori tangisan, tumpah darah mereka tidak akan dapat kalian timbun. Itulah yang menyebabkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana menjadi suatu pekerjaan yang sangat mengerikan sekali. Boleh kalian tidak percaya dengan apa yang kukatakan, silahkan kerjakan apa yang ingin kalian lakukan. Tapi jangan untuk kedua kali kalian datang ke sini dengan pengaduan hal yang sama seperti saat ini. Aku tidak mau tahu dengan urusan kalian. Resiko yang ada di sana, silahkan kalian terima. Jika kalian tidak mau memindahkan proyek tersebut ke tempat yang lain, otomatis si perwakilan yayasan tidak mau mendengar apa yang disarankan oleh Wak Abdul. Wah, ada-ada aja. Tidak mungkin lah di zaman sekarang masih ada cerita-cerita seperti itu. Yo, silakan Wak Abdul bilang. Nah, untuk kalian berdua, Cahyo, aku kenal sama bapakmu. Kalau kamu mau terbebas, selamat dari apa yang akan terjadi di waktu yang akan mendatang ini, tinggalkanlah apa yang sudah menjadi tanggung jawabmu sekarang. Nah, Arif, terserah. Nah, Arif mau meneruskan proyek ini atau mundur. Wak di sini cuman bisa menjawab pertanyaan kalian, apa yang harus kalian lakukan untuk kebaikan diri kalian masing-masing. Singkat cerita, Mas Cahyo yang percaya dengan apa yang diucapkan oleh Wak Abdul, karena Mas Cahyo ini mengenal Wak Abdul ini sudah lama sekali. Bapaknya si Mas Cahyo ini berteman baik dengan si Wak Abdul, dan Mas Arif pun di sini diyakinkan oleh Mas Cahyo, ya udah Mas Arif, mumpung ini belum berlangsung lama, kamu megang proyek di sini, ini masih banyak juga loh pekerjaannya. Kuburan baru dibongkar sekitar 30-an. Masih ratusan kuburan lagi yang belum dibongkar. Masih makan waktu banyak lagi. Daripada kamu mengalami kejadian yang mengerikan, ya baik mundur aja lah, cari proyek yang lain. Mas Arif pun di sini percaya, namun si pemegang yayasan masa bodoh dengan hal tersebut. Yo, kalau kalian berdua mundur ya sudah, aku cari kontraktor yang lain. Lalu di sini Mas Cahyo pun mundur dari proyek tersebut, Mas Arif pun di sini mundur. Waktu terus berlalu. Proyek pembangunan yang ada di sana terus dijalankan. Walaupun Mas Arif tidak memegang proyek itu lagi, Mas Arif sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Mas Cahyo. Pada saat penggarapan proyek tersebut dipegang sama mandor yang lain, Mas Cahyo pun di sini cuma dapat memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sama si mandor baru ini. Beliau memperlakukan makam kuburan-kuburan tua yang ada di sana dengan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Makam-makam yang ada di sana ini tidak dipindahkan lagi tulang belulangnya, melainkan dengan alat berat eskavator. Kuburan yang ada di sana digali dengan eskavator, tanahnya dimasukkan ke dalam mobil. Mobil itu entah membawa tanah kuburan itu kemana, apakah di dalam tanah kuburan yang digali sama eskavator itu ada tulang belulangnya atau enggak. Yang jelas, satu petak kuburan langsung digali sama eskavator, tanahnya dimasukkan ke mobil, dan mobil itu akan membawa tanah itu kemana tidak tahu. Proses penggalian atau pemindahan kuburan yang ada di sana ini dapat diselesaikan oleh si kontraktor baru dengan metode-metode yang menurut Mas Cahyo ini tidak berperi kemanusiaan. Setelah proyek itu selesai dilakukan oleh si mandor, sebuah kejadian mengerikan dialami oleh si mandor itu sendiri. Ketika mereka mulai menggali pondasi-pondasi untuk mendirikan gedung-gedung tinggi di wilayah tersebut, kontraktor yang memegang proyek mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia di lokasi tersebut. Dari kejadian hari itu,
proyek pembangunan yang ada di sana. Terbengkalai kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun, bukan 6 bulan, bukan 6 hari. Dari tahun 2001, proyek dapat dijalankan kembali di awal tahun 2008. Selama 6 tahun, Mas Cahyo lah di sini yang mendapat tulah dari kejadian-kejadian yang ada di sana. Rumah yang ditempati Mas Cahyo setiap malam didatangi oleh sosok-sosok yang sangat mengerikan sekali. Ada yang datang sosok tanpa lengan dan hampir di setiap malamnya. Rumah Mas Cahyo dipenuhi dengan sosok penampakan-penampakan seperti itu. Dari tahun 2001 menjelang tahun 2008 proyek itu diselesaikan. Mas Cahyo lah di sini orang yang paling menderita karena imbas dari keserakahan kontraktor dengan memindahkan kuburan-kuburan tua secara barbar. Ternyata sahabat-sahabat, kuburan itu digali dengan eskavator, tanahnya itu dipindahkan, dimasukkan ke dalam mobil. Mobil itu membawa tanah untuk dijadikan timbunan sebuah pengerjaan jalan raya. Menurut pengakuan warga yang sering melintas di lokasi jalan raya tersebut, apa yang sering dilihat Mas Cahyo di rumahnya juga sering terlihat di lokasi pembangunan jalan raya tersebut. Selama dari tahun 2001 sampai awal tahun 2008, rumahnya didatangi oleh sosok yang mengerikan. Seakan-akan sosok itu berkumpul di rumah Mas Cahyo karena lokasi pemakaman tempat mereka beristirahat selama ini sudah dibongkar, sudah diusik, sudah diganggu. Mereka di sini mencari tempat perlindungan, mereka mencari tempat bersemayam, mereka menempati rumah Mas Cahyo. Mas Cahyo lah di sini yang menerima teror yang mengerikan. Sampai-sampai Mas Cahyo sudah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kalau inilah resiko yang harus kulalui dengan aku meninggali atau menempati lokasi angker seperti ini. Mas Cahyo di sini memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama beberapa tahun tersebut. Beliau di sini menganggap gangguan-gangguan itu adalah hal-hal yang biasa, dan alhamdulillah dengan terjadinya hal-hal seperti itu Mas Cahyo pun sudah tidak merasa takut lagi, dan alhamdulillahnya yang mengalami hal tersebut, yang dapat melihat interaksi dari makhluk-makhluk menakutkan tersebut hanyalah Mas Cahyo seorang diri. Istri Mas Cahyo tidak pernah melihat sosok penampakan seperti itu. Bahkan anaknya si Mas Cahyo yang umurnya hampir seumur dengan proyek terbengkalai pembangunan tempat tersebut sama sekali tidak pernah melihat adanya sosok-sosok makhluk astral yang memenuhi rumah tempat Mas Cahyo, istri dan anaknya tinggal. Itulah kuasa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampailah di mana di tahun 2008 awal proyek itu kembali dijalankan, sosok-sosok itu seakan-akan pindah ke tempat yang baru. Sosok-sosok makhluk astral itu pindah ke bangunan yang baru yang dibangun oleh yayasan untuk mendirikan sekolah menengah pertama Islam di lokasi tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah rampungnya pembangunan proyek yayasan ini, yayasan itu bangunannya sudah selesai semua berdiri, bahkan sudah diresmikan, sudah buka. Tapi sistem pembelajaran yang ada di sana ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Yayasan tersebut sempat beroperasi tapi tidak sampai 2 tahun karena siswa-siswi yang ada di sana tidak ada yang betah. Mereka semua mengalami gangguan-gangguan dari makhluk astral karena konsep atau sistem pembelajaran yang ada di sana itu kayak pesantren. Jadi siswa-siswi yang ada di sana menginap di tempat tersebut, disediakan fasilitas semuanya, mes dan segala macam. Nanti di hari Sabtu dan Minggu, siswa-siswi ini bisa pulang ke rumah, dan di hari Senin sampai Jumat mereka akan full mengecam pendidikan di yayasan tersebut yang berbasis sekolah menengah pertama Islam, tapi 2 tahun jalan. Ini siswa-siswinya bukan nambah, malah di sini semakin sepi, dan akhirnya sekolahan tersebut pun dibekukan untuk sementara dalam waktu yang tidak diketahui sampai kapan sekolah itu tidak beroperasi. Dan sekarang yang jelas
Sekolahan itu dipenuhi dengan sosok makhluk-makhluk astral. Ini yang diketahui oleh Mas Cahyo karena rumah Mas Cahyo sangatlah dekat sekali dari bangunan tersebut. Cuman berjarak palingan sekitar 25 meter. Dalam kondisi bangunan yang sepi, gelap di setiap malamnya, Mas Cahyo di sini sering mendengar aktivitas dari bangunan tersebut. Inilah sebuah kisah misteri yang dialami oleh Mas Cahyo. Nah, untuk sahabat nih yang punya cerita misteri, boleh kirimkan cerita sahabat ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Pengalaman misteri sahabat akan saya bagikan di segmen sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang ada di Jambi, boleh kalau ingin podcast di segmen sahabat misteri, bisa datang ke studio sebuah kisah misteri, follow akun Instagram saya, DM dengan format sahabat misteri, insya Allah sahabat akan saya berikan alamat untuk dapat sampai ke studio sebuah kisah misteri. Di video selanjutnya, sahabat mau dibawakan kisah apa? Karena di email sebuah kisah misteri, di DM, ini sudah banyak numpuk bermacam kisah misteri dari kiriman sahabat. Pocong ada, santet ada. Kalian mau dibawakan kisah yang mana? Tolong tuliskan di kolom komentar. Komentar yang paling banyak like-nya akan saya bawakan di segmen sebuah kisah misteri selanjutnya. Saya Rio Wijaya, mohon undur diri bila ada kata yang salah dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas support dukungan sahabat. Gaskan, klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Untuk live, setuju ndak kalau kita akan live di TikTok sebuah kisah misteri? Nih, follow akun TikTok sebuah kisah misteri. Kita akan live ngobrol bareng, tanya jawab seputar misteri di TikTok sebuah kisah misteri. Oke, demikian video kali ini. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.